9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jun yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali setelah beberapa hari ke belakang melaksanakan sebuah kegiatan yaitu pembelajaran. Ada pembelajaran sebelum diobservasi, kemudian pasca observasi yang pertama. Kemudian mungkin sekarang akan menginjak ke observasi yang kedua setelah pembelajaran yang pertama dengan pembelajaran atau materi yang sama. Barangkali ada hal-hal yang belum bisa dipahami oleh siswa dengan materi yang sama, maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan mengenai tentang pembelajaran yang akan disampaikan di hari esok. Ini observasi awal yang kedua. Yang pertama, mungkin metode apa yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran materi yang sama dan juga apa yang sama. Barangkali mungkin ada metode, ada perubahan ataupun yang lainnya yang akan Bapak gunakan di observasi kedua ini mungkin. Karena salah satu orientasi kita dalam proses pembelajaran ini nanti ada outputnya berupa produk PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi kita tetap menggunakan metode yang sama dengan pertemuan yang kemarin. Jadi kita nanti akan masuk di siklus yang kedua. Kan di PTK itu paling standar minimal, tapi ketentuan yang baru sih harus 3 siklus. Jadi 3 pertemuan dengan materi yang sama, metode yang sama. Nah, untuk yang kedua ini kita coba tetap menggunakan materi yang sama, itu cuman penyempurnaan di efektivitas waktu untuk siswa, kemudian bahan dan alat untuk percobaan mungkin nanti akan lebih disederhanakan dan dispesifikasikan. Ya mungkin Kita metodenya masih metode yang sama, yaitu metodenya kita menggunakan metode literasi, diskusi, dan eksperimen. Ya mungkin selanjutnya tahapan dalam proses pembelajaran mungkin bisa diceritakan mulai dari awal sampai akhir mungkin di tahap pembelajarannya. Sesuai dengan desain yang saya buat untuk desain pembelajaran berkenaan dengan materi listrik statis dan listrik dinamis ini untuk pertemuan besok ya. Pertemuan yang kedua, yang pertama ada di langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama ada kegiatan awal. Kegiatan awal dimulai dari persepsi dan motivasi siswa. Kemudian kegiatan intinya meliputi ada stimulan ya terhadap siswa, yaitu pemberian rangsangan agar siswa lebih tertarik gitu ya, lebih tertarik untuk mempelajari pembelajaran ini. Kemudian masih di kegiatan itu ada pernyataan atau identifikasi masalah ya. Di sini nanti siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah terkait dari LKPD yang kita bagikan ya, terhadap kelompok ya.
Kemudian dilanjut masih di kegiatan inti ada pengumpulan data, kemudian ada processing data, ya, pemrosesan data dari LKPD yang dikerjakan oleh siswa. Kemudian ada verifikasi, ya, pembuktian benar nggak misalnya nanti muatan listrik itu ada efeknya begitu ya. Muatan listrik itu ada pengaruhnya, terhadap benda-benda tertentu yang dikenai oleh benda yang lain gitu. Kemudian setelah pembuktian nanti ada kesimpulan, ya, generation. Jadi nanti ada kesimpulan, siswa diminta untuk menyimpulkan, dan setelah itu siswa nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian menyimpulkan hasil diskusi tersebut. Setelah itu nanti kita juga mengarahkan siswa ke penguatan tentang materi yang diajarkan besok gitu ya. Terakhir dan kita di penutup ini bersama-sama dengan siswa nanti kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari itu berkenaan dengan sesuai kan dengan tujuan pembelajaran. Sebab yang diharapkan tentu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian mungkin dalam persiapan pembelajaran, persiapan yang tertulis mungkin apa saja yang akan nanti dibawa dalam proses pembelajaran. Pada persiapan yang kita siapkan dalam proses pembelajaran, yang pertama adalah adanya desain pembelajaran, termasuk ya RPP, ya, dikuatkan dengan RPP. Kemudian soal pretest, dimana soal pretest dan post-test itu sama. Kemudian format penilaian, ya, penilaian baik penilaian keterampilan siswa, pengetahuan siswa juga kita siapkan. Instrumen penilaiannya. Kemudian sebagian yang kita siapkan itu adalah alat dan bahan untuk diskusi, ya, alat dan bahan untuk diskusi siswa. Kemudian yang kita siapkan juga LKPD, ya, sudah kita siapkan. Dan terakhir adalah rencana tindak lanjut, Kemudian materi apa yang dianggap sulit oleh siswa, terutama mungkin ketika kemarin sudah pertemuan pertama, barangkali mungkin ada materi yang mungkin masih dianggap sulit oleh siswa, kira-kira di apa yang menjadi perkiraan dianggap sulit oleh siswa tersebut. Ya. Dari hasil analisis butir soal yang kita berikan ke siswa, dari hasil pretest dan post-test, kemudian kita analisis dari hasilnya, ada sebagian siswa yang memang masih kemampuannya masih dikategorikan tidak memenuhi standar lulus dalam kompetisi dasar tersebut. Nah, kesulitannya hampir rata terkait dengan perhitungan, ya, penggunaan rumus lah, dan kemungkinan masih prediksi di sekitar itu, ya. Cuman kalau memang kemarin kan sudah ada penguatan, kemudian kesimpulan, kemudian perkuat juga di akhir pembelajaran. Nah, mudah-mudahan pada proses pembelajaran besok itu bisa mereka sudah bisa memahami dan bisa mengerjakan soal perhitungan atau persamaan terkait dengan listrik statis dan listrik dinamis. Kemudian yang selanjutnya, kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran yang sesuai dengan harapan. Nah, kita mengacu pada tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran di awal yang sesuai dengan kompetensi dasar yang diharapkan, di mana di sini siswa itu harus memiliki kompetensi
ya, dari hasil diskusi kemudian hasil pembelajaran ini mampu menginformasikan kemudian menganalisis bahwa melalui percobaan listrik statis itu dengan benar, sehingga mereka bisa membedakan mana ya listrik yang bermuatan positif, mana listrik yang bermuatan negatif, dan benda yang bermuatan listrik, mana benda yang bermuatan listrik negatif, bermuatan listrik positif, dan benda yang netral, kemudian benda yang bisa dipengaruhi oleh benda yang lain sehingga bisa bermuatan listrik begitu. Nah itu sehingga kalau sudah bisa membedakan tersebut, nanti siswa juga diharapkan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau sudah mengetahui seperti itu, mampu mengaplikasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menemukan produk-produk tertentu yang berhubungan dengan listrik statis maupun listrik dinamis. Dalam proses pembelajaran itu kemudian dalam materi itu juga, apakah mungkin harus ada perhatian yang khusus untuk dalam proses pembelajaran itu? Nah ini perhatian dari guru atau perhatian mana? Ya, yang mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini mungkin. Apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini mungkin setelah dalam proses pembelajaran, apakah memang ada perhatian khusus? Ya, implementasi dari dalam proses diskusi ya, dalam proses eksperimen. Nah ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena mungkin petunjuk di LKPD tidak terlalu bisa dicerna ya dengan jelas oleh siswa. Nah, sehingga kita perlu memberikan gambaran-gambaran, kemudian mengarahkan peserta didik untuk sesuai dengan apa yang diharapkan dari LKPD itu. Nah di situ mungkin posisi untuk memberikan perhatian khusus kepada siswa, terutama mungkin kita bisa mengklasifikasikan beberapa siswa yang memiliki kelemahan-kelemahan tertentu, terutama dalam penguasaan materi, kemudian dalam komunikasi. Ya, komunikasi ini perlu juga mendapatkan perhatian dari kita untuk diarahkan lebih komunikatif dalam proses diskusi. Ya mungkin itu beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan untuk menjelang di pembelajaran nanti di yang kedua. Semoga mungkin harapan kita semua terlaksana, dan juga nanti di proses pembelajaran yang akan dilaksanakan mudah-mudahan mendapatkan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mungkin sekian dari saya. Ditutup dengan Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ke pembelajaran biar kita semangat ya, dan biar kita juga tambah berkah ya pembelajaran kita hari ini, silakan dipimpin untuk baca doa. Alhamdulillah.
Bapak kasih waktu hanya 5 menit saja. Satu soal 1 menit. Kasih nama. Kasih nama apa? Selanjutnya, ya kita akan masuk ke materi. Sudah prosesnya apa? Kita sudah kerjakan. Nanti setelah tes di akhir pembelajaran ada post test. Ya, ada tes, ada post test. Jadi tes itu untuk mengukur sampai sejauh mana pengetahuan kamu pada pembelajaran yang belum dipelajari. Kalau post test kepada mata pelajaran atau pembahasan yang sudah dipelajari. Ya. Nah, sebelum masuk, Bapak tolong simak tayangan berikut ini. Nanti di akhir Bapak akan kasih pertanyaan. Pertanyaannya, peristiwa apakah itu? Jom yang bisa jawab. Yang bisa jawab. Bapak mau kasih input bagi yang mau jawab. Jom. Peristiwa apa? Apa? Saat petir menyambar. Namanya siapa? Erli. Nih, ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua. Dari peristiwa tersebut, petir tersebut, kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang mau jawab, silakan. Siapa namanya? Hah? Apa? Adanya listrik. Adanya listrik gimana? Adanya listrik merambat, mendekati, ya, baik, kasih, ya. Oke. Siapa lagi yang mau menambahkan jawab? Siapa namanya? Lupa. Partikel, gesekan antara partikel. Dan petir dapat membakar pohon besar atau gedung tinggi karena petir memiliki suhu sampai 28.000 derajat Celcius. Memiliki suhu 28 derajat Celcius, bagus. Kasih tepuk tangan bagi yang sudah mendengar. Terima kasih, ya. Lupa. Nah, kita sudah bagi menjadi 4 kelompok, ya. Untuk tahu lebih banyak tentang jawaban dari pertanyaan tersebut, kenapa bisa seperti itu. Nah, kita nanti akan diskusi, akan melakukan percobaan bagaimana mengetahui tentang proses terjadinya petir tersebut, dari mana asalnya, seperti itu. Nah, ini disebutnya dengan istilah apa dalam fisika? Nah, yang akan dipelajari adalah ini, tentang listrik statis. Bisa menemukan dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik harus mampu menyebutkan pengertian listrik statis. Kemudian yang kedua, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menentukan jenis interaksi di antara dua
dua muatan listrik dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan percobaan, satelit dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik styrofoam yang digosokkan pada kain molar. Ya. Untuk mengetahui sejauh mana tentang listrik statis, Bapak minta kemarin sudah suruh bawa mistar, enggak ya? Nah, oke, silakan tiap kelompok lalu bikin sobekan kertas, ya, bikin sobekan kertas kecil-kecil. Mistar ada nggak? Ke bawah. Nah, Bapak udah tahu, kamu pasti ada nggak bawa. Sudah siapkan 4 mistar gede-gede. Ya. Kamu harus kerjakan, ini ada tugas kelompok, ya, kamu kerjakan. Namun sebelum dikerjakan, Bapak sudah siapkan ini beberapa perlengkapan, ya. Ini perlu disampaikan, ini namanya statif, ya. Ini namanya statif. Statif ini untuk menggantungkan sesuatu, menempatkan sesuatu di tempat yang lebih tinggi, gitu ya. Ini namanya statif. Kemudian Bapak sudah siapkan juga ini styrofoam, ya, styrofoam bola. Nanti sesuai dengan petunjuk di LKPD kamu ikuti, ya. Ini styrofoam. Nah, untuk pengerjaan LKPD kamu lakukan sesuai dengan petunjuk, ya. Ya, yang pertama, gantung masing-masing potongan styrofoam dengan benang jahit. Berarti si bolanya digantung. Gimana Pak? Gimana Pak? Itu sudah disediakan, digantung gitu. Ya, kan jarum sudah disediakan tojos. Nanti kalian pakai benang gantung di situ. Gosok plastik dengan kain yang berbahan nilon. Plastiknya pakai mistar. Hah? Tadi jalan nih. Tadi kan tadi. Jajan harus jajan ini nanti. Nah, yang lain sambil kerja, yang lainnya kerjain ini pakai spidol, ya. Tabelnya. Dekatkan mistar plastik Ya nanti gampang diputar-putar aja, nanti bisa dilekatkan dan ditukar. Nah, kalau sudah menggantung seperti ini, kamu tinggal ikuti langkahnya. Ya, langkah yang di situ. Di plano ini, tabelnya dibikin, tabel ini di plano bikin. Kasih pakai mistar, kasihnya pakai mistar. Nah, kan ada kertas ini pakai ini. Nah, tinggal ditempel. Itu.
lagi. Berdasarkan sifat muatan listrik, ya, dapat pula kita ketahui bahwa ya, berdasarkan berdasarkan sifat muatan listrik dapat pula diartikan bahwa muatan listrik dapat berpindah dari satu benda ke benda lain apabila mendapat perlakuan tertentu. Nah, jadi Bapak akan bagikan lagi post test. Ya. Jadi pembelajaran kita selesai, ya, kita akan lakukan post test lagi. Ya, kamu sebisanya dijawab di sini. Ya, dari pemaparan yang tadi. Iya, isi lagi. Harusnya pertemuan yang akan datang ini proses ini setelah listrik dinamis. Baik anak-anak sekalian, pertemuan kita hari ini disebutkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita, bisa diaplikasikan, dan tentunya untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang tentang listrik dinamis, rangkaian listrik, ya, tentang rangkaian listrik. Terima kasih dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang saya hormati, setelah kemarin pelaksanaan pembelajaran, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, apakah dari desain perencanaan sesuai dengan pelaksanaan pada waktu pembelajaran? Ya, kemarin kita coba mengupayakan dari desain yang kita buat sesuai dengan desain yang kita rencanakan. Kita sampaikan satu persatu dari beberapa tahapan desain tersebut, dan alhamdulillah bisa disampaikan baik dari metode pembelajaran, kemudian model dan proses diskusi dari tahap pendahuluan, kemudian pelaksanaan sampai dari penutup, termasuk post test juga sudah kita laksanakan sesuai dengan desain. Kemudian apakah tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan itu tercapai sesuai dengan tujuannya? Ya, alhamdulillah dari 3 tujuan pembelajaran yang kita sampaikan ke siswa semuanya bisa tersampaikan, dan siswa sedikit memahami tentang apa materi yang dipelajari saat itu. Kemudian apakah ada peningkatan antara penilaian di awal sebelum pembelajaran dan di akhir setelah pembelajaran? Setelah kita analisis dari hasil pretest, ya, perbandingan pretest dengan hasil post test siswa melalui aplikasi analisis pretest soal, alhamdulillah hampir 80% yang tadinya siswa sama sekali ada nilai bahkan nilai hanya dapat nilai 20 saja, setelah proses pembelajaran rata-rata di angka 80-an lah, 80%-an siswa menguasai hasil pembelajaran tersebut. Kemudian apa yang menjadi kendala mungkin dalam proses pembelajaran? Nah, dalam proses pembelajaran tentu kita juga harus bisa membaca karakter siswa, gitu ya, karena siswa itu bisa diklasifikasikan, ada siswa yang aktif, ada yang siswa diam saja, seperti itu. Nah, tentu di sini saya berusaha bagaimana menumbuhkan minat kooperatif siswa, gitu ya, terutama siswa-siswa yang
biasanya diam jadi aktif begitu. Nah memang terkendala juga gitu kalau memang sudah karakternya seperti itu gitu. Kemudian kendala yang kedua kaitan dengan alokasi waktu ya. Alokasi waktu yang kita sediakan itu hanya 2 kali 40 menit, sementara proses diskusi yang dilakukan siswa ini menyita waktu yang cukup banyak. Meskipun kita sudah memberikan alokasi waktu yang memang menurut kita guru itu segitu cukup, tapi ternyata setelah tahap pelaksanaan dalam proses pembuatan ini saja hasil gitu ya, hasil produk siswa ini juga ini mengalami kesulitan. Mungkin tahapan ini yang agak lama begitu ya. Jadi ketika ingin mempresentasikan untuk memindahkan hasil dari diskusi ke sini memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi mungkin ke depan kita akan lebih mempersimpel lagi, mempermudah supaya alokasi waktu bisa sesuai dengan desain yang kita buat. Nah, kemudian pertanyaan terakhir mungkin, apa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan? Untuk pokok bahasan ini, untuk materi ini, mungkin nanti ada penguatan khusus bagi siswa-siswa yang memang dari hasil post-testnya itu masih kurang gitu ya. Dan kita akan selanjutnya masuk ke materi berikutnya, jadi materi tentang listrik dinamis gitu ya, materi listrik dinamis gitu. Ya mungkin itu pertanyaan setelah pelaksanaan pembelajaran. Mudah-mudahan untuk kedepannya mungkin dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas siswa, mudah-mudahan berikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, Allahumma fiqh wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.